Baik, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan nama saya Devi Akbar Hadi Mustariansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategik di ujian akhir semester. Saya di kelas MC 701 dengan dosen Bapak Wahyu Purbo sebagai pengampu pada mata kuliah kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategic manajemen strategi pada brand kopi kenangan. Kopi kenangan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor food and beverage F&B, khususnya pada industri retail, minuman kopi siap saji, ready to drink coffee retail. Kemudian perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 2017. Nah, berikut ini adalah beberapa berita terkait kopi kenangan pada kanal-kanal berita online seperti di DN Times, kemudian ada di kompas.com. Identifikasi sektor perusahaan bisnis atau identifikasi sektor bisnis atau perusahaan. Kopi kenangan berkembang pesat dengan mengusung konsep kopi berkualitas dengan harga terjangkau menyasar segmen konsumen urban kelas menengah, terutama generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Dalam struktur industrinya, kopi kenangan sudah berada pada pasar yang sangat kompetitif, bersaing dengan merek lokal maupun internasional seperti Janji Jiwa, Kore Coffee, Starbucks, dan brand kopi independen lainnya. Model bisnis kopi kenangan menggabungkan penjualan offline melalui jaringan kerek fisik dengan pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pemesanan dan layanan delivery. Kopi Kenangan dapat dikategorikan sebagai perusahaan retail dan F&B berbasis inovasi dan strategi ekspansi yang agresif. Berikut ini adalah inovasi produk dan strategi diferensiasinya. Ada 4. Yang pertama adalah cita rasa kopi lokal, kemudian ada produk musiman dan kolaborasi, kemudian barang bahan-bahan yang berkualitas dan terjangkau, serta teknologi digital. Cita rasa kopi yang lokal ini maksudnya adalah dari Kopi Kenangan meluncurkan varian yang familiar di kalangan pecinta kopi seperti Kopi Kenangan Mantan, yaitu varian gula aren, jadi kopi dicampur dengan gula aren, serta minuman non-kopi untuk memperluas segmen pasar. Kopi Kenangan juga meluncurkan produk yang sedang viral, misalnya matcha series dan berkolaborasi dengan influencer. Kemudian Kopi Kenangan juga memposisikan diri sebagai merek yang dengan kualitas kopi yang premium, namun harga pas di kantong. Kemudian untuk teknologi digital didukung dengan aplikasi pemesanan, sistem loyalitas, dan integrasi layanan antar pesan antar yang meningkatkan kemudahan dan pengalaman pelanggan. Kemudian ada analisis menggunakan konsep manajemen strategik kopi kenangan. SWOT adalah alat analisis strategik untuk mengidentifikasi faktor internal, yaitu strength and weakness, serta faktor eksternal, opportunities and threat, yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Strength untuk kopi kenangan, yaitu brand kuat, jaringan gerai luas, harga terjangkau, dan inovasi produk berkelanjutan. Yang kedua adalah weakness, eh, kekurangannya dari kopi kenangan, ketergantungan pada pasar urban dan biaya operasional yang cenderung lebih tinggi. Untuk opportunities, pertumbuhan konsumsi kopi dan ekspansi internasional semakin besar. Yang kemudian ada threats, yaitu ancaman,
persaingan ketat dan fluktuasi harga bahan baku yang semakin tidak stabil. Kemudian ada strategi generik dari Michael Porter. Strategi generik Michael Porter menjelaskan posisi bersaing perusahaan melalui cost leadership, differentiation atau fokus untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Kopi Kenangan menerapkan strategi diferensiasi fokus dengan harga terjangkau, menawarkan kualitas kopi yang baik bagi segmen menengah perkotaan. Strategi ini didukung inovasi menu, digitalisasi layanan, dan efisiensi operasional untuk menjaga daya saing. Kemudian ada balance scorecard. Balance scorecard ini adalah alat manajemen strategik untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk keuangan, ada peningkatan profitabilitas dan efisiensi biaya. Kemudian untuk pelanggan, kepuasan dan loyalitas melalui inovasi produk. Proses internal, yaitu standarisasi operasional gerai, dan pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi digital untuk ekspansi berkelanjutan. Kemudian dampak penerapan strategi terhadap pertumbuhan bisnis, persaingan, dan pelanggan. Penerapan manajemen strategik yang konsisten memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis kopi kenangan. Strategi diferensiasi dengan harga terjangkau dan ekspansi agresif mendorong peningkatan jumlah gerai, skala operasi, serta perluasan pasar hingga ke luar negeri. Dari sisi persaingan, kopi kenangan mampu membangun posisi kompetitif yang kuat di tengah industri kopi yang padat. Keunggulan ini membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan selera konsumen dan tekanan kompetitor. Sementara itu, dari perspektif pelanggan, strategi inovasi produk dan digitalisasi layanan meningkatkan kepuasan, kemudahan akses, serta loyalitas pelanggan. Konsistensi kualitas dan pengalaman pelanggan yang baik memperkuat citra merek serta mendorong pembelian ulang. Berikut ini adalah rekomendasi strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Yang pertama adalah sustainability strategy, atau bisa disebut dengan penguatan strategi keberlanjutan. Kopi Kenangan perlu memperluas praktik bisnis berkelanjutan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan, pengurangan limbah plastik, serta kemitraan langsung dengan petani kopi lokal. Strategi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra merek di mata konsumen yang semakin peduli isu ESG. Kemudian yang kedua adalah customer experience, yaitu diferensiasi berbasis pengalaman pelanggan. Selain inovasi produk, perusahaan dapat memperkuat pengalaman pelanggan melalui personalisasi menu, program loyalitas berbasis data, dan peningkatan kualitas layanan di gerai. Pendekatan ini akan meningkatkan keterikatan emosional dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada optimalisasi teknologi dan data analitik. Pemanfaatan data analitik untuk memahami perilaku konsumen, mengelola persediaan, dan menentukan lokasi gerai strategis dapat meningkatkan efisiensi operasional serta ketepatan pengambilan keputusan strategis. Yang keempat adalah strategi ekspansi selektif dan adaptif. Ekspansi pasar baru sebaiknya dilakukan secara selektif dengan menyesuaikan menu, harga, dan konsep gerai terhadap budaya lokal agar risiko bisnis dapat diminimalkan.
Terima kasih. Itu saja dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.